Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, kekerasan terhadap anak di tempat penitipan kembali terjadi. Ya, kali ini menimpa anak 1 tahun yang disiram air panas oleh pengasuh. Pihak kepolisian pun dengan cepat menangkap pelaku. Nasib pilu dialami seorang balita berusia 1 tahun saat berada di tempat penitipan anak atau daycare di kawasan Pengasinan, Sawangan, Depok, Jawa Barat. Kulit tubuhnya melepuh karena disiram air panas oleh salah seorang pengasuh di daycare tersebut. Pelaku Septiani mengaku tega menganiaya korban karena kesal bocah yang diasuhnya itu terus-menerus menangis. Septiani yang baru bekerja selama 5 bulan sebagai pengasuh daycare lantas mengambil air panas yang mendidih dari atas kompor dan menyiramkannya ke tubuh korban. Kenapa? Tapi itu udah sering ya kayak gitu? Enggak, baru ini. Kenapa lagi kesel kah? Atau lagi ada masalah kah? Iya, kesel karena anaknya nangis terus. Nggak ada alasan lain selain itu? Iya. Diapain sih, Bu? Cuma dimandiin pakai air panas. Pakai air panas? Baru ngedidih atau gimana, Bu? Iya. Baru ngedidih? Itu air nggak dicampur air dingin, Bu? Enggak. Berarti sempat buat apa tuh, Bu? Emang sengaja direbus dulu, berarti ngerebus air dulu? Setelah kejadian, pelaku sempat menghubungi orang tua korban dan berpura-pura menanyakan perihal luka bakar di tubuh korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kondisi korban mengalami luka bakar di bagian bahu, telinga, dan punggung. Orang tua pada pukul 5:30 dia menitipkan anaknya di situ. Setelah itu anaknya pada saat itu masih tidur, ya, dan ketika bangun ingin buang air besar. Nah, pada saat itu juga si pengasuhnya ini, si tersangka sedang juga merebus air, ya. Dia ada air panas di situ. Nah, anak kecilnya dibawa untuk buang air besar dan dibersihkan. Namun karena terus-terusan nangis sehingga dia kesal, dia ambil air panas disiram pakai gayung 2 kali. Dan karena kulitnya melepuh, habis itu disiram lagi pakai air dingin. Tapi ya sudah melepuh ya kulitnya. Belakangan diketahui daycare yang sudah berdiri selama 1 tahun tersebut ternyata tidak mengantongi izin operasional dan pelaku yang menjadi pengasuh pun tidak tersertifikasi. Polisi langsung berkoordinasi dengan dinas terkait untuk menindak daycare ilegal tersebut. Dari Depok, Jawa Barat, Meli Kasna, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, untuk mendalami kasus ini kami ajak Anda berbincang dengan narasumber kami, ada Ketua RT setempat, ada Bapak Ahmad Rifai. Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam, Bu. Ya Pak Ahmad, mungkin bisa diceritakan kepada kami bagaimana kronologis awal hingga akhirnya Bapak mengetahui adanya kasus ini, Pak? Oh iya, Bu. Saya mengetahui kasus ini sebenarnya dari penyidik ya, Bu. Setelah hari Selasa sore, penyidik datang ke lokasi kejadian. Saya bertanya, ini dari mana, Pak? Beliau menjawab, Bapak siapa? Kebetulan saya ketua RT-nya, Pak. Itu yang saya tanyakan ke penyidik. Di sini ada kekerasan anak, katanya. Oh, Bapak nggak tahu? Ya memang saya nggak tahu, makanya saya nanya. Itu yang saya ceritakan. Terus dia bilang, ini kita sedang menyidik kejadian ini dan menangkap pelakunya dan akan dibawa ke polsek, kan gitu, Bu. Terus kalau masalah pelakunya itu juga kita nggak kenal. Yang kenal kita itu hanya pemilik daycare-nya, namanya Pak Irwan. Tentang izin-izinnya itu juga kita nggak paham untuk itu. Kalau izin lingkungan dia sudah, kayak saya ke RT udah. Kalau untuk ke RW sama lurah, kita nggak tahu, Bu. Gitu, Bu. Baik Pak Ahmad, tadi Pak Ahmad sempat menyinggung mengenai izin. Nampaknya ini izinnya hanya izin lingkungan begitu ya. Izin ke Pak Ahmadnya sendiri seperti apa? Dan Pak Ahmad apakah tahu di sana ada daycare, Pak? Tahunya itu penitipan anak. Disebutnya begitu, Bu. Dia bilang sama Pak Irwannya.
Baik Pak Ahmad, artinya pemiliknya sendiri ataupun pekerja-pekerja di sana ini Bapak tidak kenal sama sekali gitu Pak? Betul, betul. Karena ini kan tempatnya dikontrak ya Bu. Oke, baik. Pak Jadi Ahmad, ini bukan mengenai pelaku, pemilik rumah. apakah... Oke, kalau untuk pelakunya sendiri nih Pak Ahmad, apakah kemudian tinggal di sekitaran RT di tempat Bapak tinggal atau seperti apa? Kalau katanya temannya yang tinggal di DKS ini, yang jaga rumah tempat DKR ini dia di sini. Tapi bukan warga desa di RT Bapak? Bukan warga dan belum dilapor juga itu. Pak Ahmad, ini mungkin sedikit informasinya. Daycare tersebut kan ini sudah beroperasi cukup lama. Kemudian aktivitasnya seperti apa dari penglihatan Pak Ahmad sejauh ini? Kalau saya lihat sih biasa-biasa aja Bu, nggak ada yang aneh gitu. Jadi makanya kita nggak memperhatikan sepenuhnya gitu loh Bu. Makanya kayak kemarin juga kita nggak dapat berita. Baik Pak, artinya ini baru pertama kali terjadi Pak, atau mungkin Bapak sudah pernah mendengar cerita-cerita dari korban yang mungkin merupakan warga dari setempat, dari lokasi Bapak setempat atau bagaimana Pak? Ya baru pertama kali ini Bu kejadiannya, makanya kita kan biasa-biasa aja gitu, nggak ada yang ekstra. Untuk ini kedepannya kita lebih ekstra lagi untuk pengawasan yang seperti ini Bu. Harus kita tanyakan izinnya sudah adakah, kedepannya apa. Oke, Pak Ahmad, tapi ini informasinya ada tidak sih warga yang kemudian menitipkan anaknya di daycare tersebut, Pak? Kalau yang menitipkan ada, cuma yang ikut bimbel ada. Oke Pak, untuk korban sendiri Pak, ini apakah warga Bapak atau bukan? Bukan Bu, bukan warga sini. Nggak tahu alamatnya warga mana ibu itu dan korban itu. Oke Bapak, apakah Bapak juga ikut mengikuti kasus ini atau enggak Pak? Mungkin bisa diceritakan bagaimana proses kepolisian hingga saat ini, karena memang informasinya pelakunya juga sudah menyerahkan diri dan berpasrah mengakui kesalahannya gitu Pak. Yang saya ikutin ini karena kebetulan kan panggil terus Bu ya. Sudah orang dari dinas juga udah ke sini, dari Polres juga udah ke sini. Ini sedang dipasang polis lain untuk penyelidikan selanjutnya nanti. Jadi nggak boleh orang masuk ke sini, kata polisi begitu Bu. Jadi barang-barang bukti nggak boleh diambil tanpa sepengetahuan polisi. Jadi ini tertutup Bu. Baik, Pak Ahmad, terima kasih banyak sudah berbincang dan juga bercerita bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang, dan semoga hal tersebut juga tidak terjadi lagi di daycare manapun.